Bismillahirrahmanirrahim. Lembaran baru akan kita buka di tahun 2022. Tentu ada hal penting yang mungkin belum kebanyakan kita membudayakan, yang padahal hal ini termasuk satu jaminan pasti yang akan menghantarkan kita meraih segalanya fid din wad dunya wal akhirah, jangka pendek di dunia sampai akhirat. Sejenak kita coba sebelum masuk kepada motivasi nakli, bukti otentik tertulis dari Allah yang disampaikan Rasulnya. Pertama, kita dibekali akal. Kita akan menghadapi dari pas lama menuju tahun baru, itu ada hal penting yang harus kita perhatikan. Allah badikan dalam surat Al-Hasyr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Imannya pertama harus modal iman. Kayak orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, dikunci. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap kamu memperhatikan, ngecek lagi, evaluasi lagi. Untuk apa? Persiapkan lighad, membuka lembaran dalam tahun berikutnya, dalam kegiatan di tahun berikutnya. Bayangkan kalau kita ingin melabui atau mengarungi suatu jalan, menempuh suatu perjalanan, apalagi jauh. Pertama, hampir setiap kita memperhatikan apa? Bekal. Kadang ngebuka isi dompet, kadang periksa lagi ATM kita. Di kendaraan pun kadang kita cek lagi bensin kita, pasti minimal itu. Atau kita mau membelanjakan sesuatu untuk ke depan, kegiatan ke depan, pasti apa yang perlu kita perhatikan? Cukup nggak bekal, sesuai nggak, menghantarkan pada peraih apa yang kita inginkan, untuk mengantarkan kepada sesuatu yang akan kita raih, atau hanya membumerang, hanya menjadikan diri kita menjadi sengsara, terlantar di tengah jalan, terbengkalai, bermasalah. Maka kita cek lagi. Maka ini penting sekali. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Karena Allah, sungguhnya Allah Maha tahu segala apa yang senantiasa kalian lakukan. Maka masing-masing kita sesuai dengan porsinya, kita cek lagi. Di antaranya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadisnya riwayat Tirmidzi, di antaranya kita diingatkan minimal 4 hal. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Tidak akan tergeser, jangankan menempuh suatu perjalanan, tergeser, bergerak saja kaki tidak akan bisa, terutama di hari akhir. Karena hari akhir itu lewat hari ini, dunia yang nanti yang abadi lewat dunia ini, bukan kita nyapinya di sana di sini. Maka tidak akan tergeser itu hatta yus'ala an umri fima afdah, sampai dia mempersiapkan apa yang akan dipertanggungjawabkan, akan apa yang ditanya nanti, yang diperlukan apa. Pertama, an umrihi. Kalau saat 2021 itu an umri, tentang umurnya, umur kita apa nih? 1 tahun akan kita habis ini, akan habis nih. Apa yang sudah kita lakukan dengan umur kita? Insya Allah diingatkan seringkali
Mungkin begitu familiar di telinga kita di surat Yasin. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqimun. Ketika seseorang bertambah umur, dengan bertambah tahun bergeser bertambah umur, bertambah. Artinya sisanya semakin dikit karena dia menambah jatah. Nunakkishu fil khalqi, kata Allah, akan kami kurangi. Siapapun engkau akan kami kurangi. Afala yaqilun, maka kita suruh berpikir. Nah, ini momen yang belum kita budayakan. Akhir tahun kita harus berpikir, kita cek lagi. Seperti tadi kita mau belanja, kita mau mengampui, mengarungi perjalanan, menempuh satu safar yang akan kita lakukan, baik dekat atau jauh, kan kita cek dulu. Nah, ini kehidupan juga akan menemui 2022, kita cek dulu gimana nih umur kita. Iya, kalau nyampe akhir gitu, iya bensinnya kalau nyampe tujuan kan. Nah, kalau enggak bagaimana gitu, harus dipersiapkan karena akan dikurangi. Allah akan kurangi, itu dalam surat Yasin itu bakal siapapun akan dikurangi penglihatannya, ya, kekuatan jasmaninya, kekuatan ekonominya, dan semuanya tidak ada yang kekal. Nah, jadi diingatkan. Nah, paling tidak kita berusaha, ya. Rasul mensolusikan dengan motivasi hadisnya lagi, khairun nas, sebaik-baik manusia. Ingat, khairun nas, sebaik-baik manusia. Lihat konteks redaksinya, bukan material, bukan apa-apa. Anfa'uhum linnas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu, bertambah dia memasuki tahun barunya, berarti masih dia punya umur, hasuna amaluhu, semakin baik amalnya. Naudzubillah. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia ketika menghadapi tahun baru, tala umruhu, dia masih ada umurnya, wa sa'a amaluhu, tapi makin buruk. Naudzubillah. Nah, ini perlu diikhtiarkan, artinya perlu disiapkan. Kebaikan juga bisa nular, keburukan bisa nular. Ini perlu dipersiapkan. Wal tanggur, makanya dalam surat Al-Hasyr diperhatikan, dievaluasi. Kemudian untuk mempersiapkan 2022 harus gimana umur kita. Yang pertama, ketika ditanya, fi ma'afna, untuk apa umur? Yang kedua, wa min ilmi wa an ilmi fi ma fa'al, dan apa yang sudah kalian tahu diapain tuh? Alif batasa sudah tahu, diapain tuh? Dijemin? Ini mal diartikan alif batasa tahu lah, diapain itu? Dibaca atau dijemin? Apalagi terutama ilmu-ilmu yang fardu ain, ilmu-ilmu wajib. Nah, harus kita tahu. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadisnya, talabul ilmi faridah, wajib. Kita terlalu nyaman dengan hanya kewajiban yang sering terlihat, tapi sisi lain kewajiban kita abaikan. Ini diantaranya tolabul ilmi. Ayo penuhi majelis-majelis ini, rumah Allah, takwa ini, insya Allah banyak kegiatan. Penuhi ilmu. Kenapa? Karena ini imamul amal. Bahkan dalam riwayat Hudzaifah al-Yamani menyatakan, wailun liman la ya'lam, celaka orang yang gak berdasarkan ilmu. Wa wailun liman alima lam ya'mal. Gitu. Nah, ketika sudah berilmu itu untuk menjadikan imamul amal, untuk menyempurnakan atau memperbaiki amalnya. Jadi bagaimana kita bisa diterima amalnya kalau tanpa ilmu? Celaka. Nah, setelah kita menuntut ilmu, maka ilmu itu akan menyempurnakan amal kita. Ini yang kedua, yang akan ditanya tentang ilmu. Yang ketiga, wa an malih min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ditanyanya dua, harta ditanya dua. Hati-hati, jangan terlalu nyaman dengan cara memperolehnya. Meskipun itu apa? Kita sedekahin sembako, spanduk di mana-mana, foto kita, bingkisan, foto kita. Mau 1 juta umat kita sembakokan. Tapi kalau min aina iktasabahu, memperolehnya dengan cara yang tidak benar, mendolimi umat rakyat, hati-hati. Ini hadis Rasulullah SAW yang tidak pernah berbohong. Shadiqun amin, Allah sendiri yang menyatakan.
Harta ditanya juga, dari mana engkau meraihnya, caranya bagaimana engkau meraihnya, dan fima anfaqahu, dan untuk apa. Jadi dua hal nih. Kalau memperolehnya sudah bagus, menghindari syubhat, cari yang halal thayyib. Wa fima anfaqahu, untuk apa? Market sudah di rumah kita, ciri kiamat, market, pasar itu sudah dekat di tangan kita. Market, bangun tidur udah ketemu market. Perhatikan, ada unsur-unsur riba, hati-hati. Fima anfaqahu, akan dibidri, akan dipermasalahkan, akan binasa, dan akan disiksa terhadap pertanggungjawaban. Kenapa? Karena harta kita diinfakkan atau ditasarufkan, digunakan tidak sesuai dengan ketentuan. Dari mana dan apa? Ya, itu harta. Yang ketiga, yang terakhir, wa an jismi fima ablah. Kita punya dari atas kepala sampai kaki yang seluruhnya akan ditanya oleh Allah, jisim kita. Makanya kita perhatikan setiap ritual ibadah kita. Kembali tadi dengan yang kedua tadi, ilmu ibadah kita sesuai enggak? Jangan sampai ada salah satu anggota tubuh kita yang tidak terkena aturan, tidak kena ibadah, tidak memenuhi aturannya. Karena kan ditanya, wudu bagaimana batas-batasannya, mandi besar bagaimana aturannya, ibadah bagaimana aturannya. Hampir semuanya akan dipertanyakan, bahkan semua akan menjadi saksi dan akan berkomentar, akan ditanya. Lagi-lagi surat Yasin nih, karena surat yang begitu Allah takdirkan dekat dengan kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu tidak ada yang bisa apa-apa. Kenapa? Sampai lidah yang enteng pun, yang kita setiap dunia mampu berselit lidah, ketika itu tidak mampu memprotes, bersilat lidah, berdalih, beralasan, gak mampu. Kenapa? Jisim kita akan ditanya. Kau tangan, coba kamu komentar. Wa tukallimuna aydihim, maka ketika itu berbicara aydihim, tangan. Wa tashhadu arjuluhum, mengiyakan kaki kita. Maka ini harus kita coba, kita mudah-mudahan Al-Fakir terutama, yuk kita bawa. Mudah-mudahan ini jadi budaya yang terbaik untuk kemajuan, keberkahan di lingkungan kita, terlebih universal secara negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun